Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan selalu bersemangat di dalam Tuhan. Burung teluk kukur sedang bernyanyi di pohon kelapa indah bersuara. Sungguh bersyukur hari ini saya bisa menyapa sahabat tercinta. Saya dengan Katarina Utami akan bersama Anda dalam Oase Rohani Katolik edisi hari ini, hari biasa Pekan Biasa ke-17. Dan juga merupakan perayaan wajib Santo Yoakim dan Ana, orang tua Santa Perawan Maria. Bersama saya saat ini telah hadir narasumber ORK, Romo Hieronymus Roni Dahua MSC, beliau akrab dipanggil atau disapa dengan nama Romo Roni. Mari kita bersama menyapa beliau. Romo Roni, apa kabar hari ini Romo? Luar biasa, puji Tuhan sehat. Semoga Anda Sehat. semua juga sehat selalu ya. Amin Romo. Romo kelihatannya Hmm. selalu penuh dengan sukacita dan selalu bersemangat Ya, ya Romo. harus begitu. Orang beriman itu harus selalu sukacita dong ya Ya. ceritanya. Terima kasih Romo atas kesempatannya, atas kehadiran Romo untuk hadir mengisi acara Oase Rohani Katolik. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan awali acara hari ini dengan doa pembukaan. Silakan Romo Roni. Saudara-saudari, para sahabat dan pencinta Oase Rohani Katolik dan bersama Utami yang terkasih, mari kita membuka renungan kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas semua rahmat dan berkat-berkat-Mu yang Engkau curahkan kepada kami di hari yang baru ini. Terlebih Engkau perkenankan kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan mengajarkan kami bagaimana kami membangun hidup yang diberkati. Kami ingin belajar dari keluarga Yoakim dan Santa Ana, orang tua Bunda Maria, yang hidupnya juga diberkati oleh Tuhan dengan kehadiran Bunda Maria, Ibu Sang Juru Selamat. Kami pun ingin mengalami pengalaman sukacita Bunda Maria. Kami pun ingin agar pribadi dan keluarga-keluarga kami Engkau berkati. Maka sudilah Engkau hadir dalam renungan kami pada hari ini ya Tuhan. Bukalah pikiran kami, bukalah hati kami, agar kami mampu mengerti apa yang Engkau sampaikan kepada kami, dan mampu kami hayati dalam hidup kami sehari-hari, agar kami boleh menjadi pendengar firman dan pada waktu yang sama menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami, karena itulah kunci kehidupan yang diberkati di hadapan-Mu. Bapa di surga, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang baik dan setia dalam hidup kami, yang mempunyai rancangan masa depan yang indah bagi kami semua anak-anak-Mu. Bapa di surga, inilah doa yang kami bawa kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Amin. nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi hari ini bacaan pertama dari kitab Putra Sirat. Kami hendak memuji orang-orang termasyhur, para leluhur kita menurut urutan-urutannya. Mereka adalah orang-orang kesayangan yang kebajikannya tidak sampai terlupa. Semuanya tetap disimpan oleh keturunannya sebagai warisan baik yang berasal dari mereka. Keturunannya tetap setia kepada perjanjian-perjanjian, dan anak-anak mereka pun demikian pula keadaannya. Keturunan mereka akan lestari untuk selama-lamanya, dan kemuliaannya tidak akan dihapus. Dengan tentram jenazah mereka dimakamkan, dan nama mereka hidup terus turun-temurun. Kebijaksanaan mereka diceritakan oleh bangsa-bangsa, dan para jemaah mewartakan pujian mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan referen. Tuhan Allah akan memberi dia tahta Daud bapa leluhurnya. Tuhan Allah akan memberi dia tahta Daud bapa leluhurnya. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tahtamu. Tuhan Allah akan memberi dia tahta Daud bapa leluhurnya. Sebab Tuhan telah memilih Sion dan mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat peristirahatanku untuk selama-lamanya. Di sini aku hendak diam sebab aku mengingininya.
Tuhan Allah akan memberi dia tahta Daud bapa leluhurnya. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud dan menyediakan pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kutudungi pakaian keajaiban, tetapi ia sendiri akan mengenakan mahkota yang semarak. Tuhan Allah akan memberi dia tahta Daud bapa leluhurnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan masuk dalam bacaan Injil. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mereka menantikan penghiburan bagi Allah Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berbahagialah matamu karena telah melihat, berbahagialah telingamu karena telah mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, kita akan masuk dalam sesi permenungan sesi yang pertama. Nah, Romo Roni dalam sesi pertama ini, Romo ingin menyampaikan apa kepada sahabat Oase Rohani Katolik, Romo? Saudara dan saudari, para sahabat dan pencinta Oase Rohani Katolik yang terkasih, tema renungan kita pada hari ini adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Mengapa saya mengangkat tema ini? Karena pada hari ini gereja memperingati peringatan wajib, yaitu Santo Yoakim dan Ana, orang tua dari Bunda Maria. Keluarga sederhana, keluarga kecil, namun mereka sangat diberkati oleh Tuhan dengan kehadiran seorang anak perempuan yang menjadi ibu Sang Juru Selamat pada waktunya nanti, yaitu Bunda Maria. Kita semua tahu pergumulan keluarga ini sampai pada masa tua mereka sebenarnya tidak mendapatkan keturunan. Namun karena kedekatan mereka dengan Tuhan, kesetiaan mereka kepada Tuhan, dan kepasrahan mereka kepada Tuhan, pada akhirnya Tuhan anugerahkan anugerah yang terindah, yang terbesar dalam hidup keluarga ini, yaitu dianugerahkan seorang anak yang bernama Bunda Maria, yang menjadi Bunda Tuhan, Bunda Gereja, perantara segala rahmat. Kita tahu Yoakim sendiri berarti persiapan bagi Tuhan, dan Ana sendiri berarti rahmat atau karunia. Sehingga keluarga ini benar-benar menjadi keluarga yang diberkati karena merupakan keluarga yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk hadirnya rahmat, hadirnya karunia besar dari Tuhan untuk gerejanya, untuk umatnya, yaitu Bunda Maria, Bunda Tuhan, Bunda Gereja, perantara rahmat dan pendoa bagi kita semua yang menjadi putra dan putri kesayangannya. Dalam arti inilah saya mengangkat tema hidup yang diberkati. Kita ingin belajar dari keluarga Yoakim dan Ana ini. Bagaimana hidup kita pun dapat diberkati oleh Tuhan
diberi rahmat dan berkat yang melimpah oleh Tuhan di saat kita ingin belajar apa sebenarnya yang menjadi keistimewaan, kekasan, nilai-nilai rohani apa yang tumbuh dalam pribadi, dalam kehidupan keluarga ini, yaitu Yoakim dan Ana. Dalam bacaan pertama, kita melihat ada 3 nilai rohani. Ada 3 hal yang penting yang menyebabkan keluarga ini menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Hal yang pertama yaitu bagaimana mereka membangun keluarga mereka menjadi keluarga yang sangat disayangi oleh Tuhan. Keluarga kesayangan Tuhan. Keluarga kesayangan Tuhan itu artinya apa? Keluarga yang hidup dalam kebijaksanaan ilahi yang dianugerahkan kepada mereka. Keluarga bijaksana itu keluarga seperti apa? Keluarga yang taat pada perjanjian-perjanjian dengan Tuhan. Keluarga yang setia pada kehendak Tuhan, keluarga yang berharap selalu kepada Tuhan, keluarga yang percaya bahwa kuat kuasa dan kasih Tuhan selalu menyertai mereka. Dan saya kira inilah keutamaan rohani dari Santa Ana dan Santo Yoakim. Mereka menjadi keluarga kudus karena apa? Karena mereka belajar untuk hidup dalam kebijaksanaan ilahi. Hidup dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Mereka belajar setia kepada kehendak Allah dalam hidup mereka. Bukan berarti mereka tanpa tantangan, tanpa pergumulan, tanpa kesulitan. Pasti mereka juga mengalami pengalaman-pengalaman itu. Tetapi dalam menghadapi kesemuanya itu, mereka tetap menjadikan Tuhan sebagai kekuatan dalam hidup mereka. Mereka tetap menjadikan Tuhan sebagai andalan dalam hidup mereka. Mereka tetap jadikan Tuhan sebagai harta yang terindah dalam membangun kehidupan keluarga mereka. Dan itulah sebabnya mereka menjadi keluarga yang diberkati, hidup yang diberkati. Hal yang kedua yang menjadi keutamaan rohani dari keluarga ini adalah bagaimana mereka berusaha untuk menanamkan nilai-nilai rohani itu kepada keturunannya. Mereka bersuka cita boleh menjadi berkat bagi keturunannya. Dan bahkan bagi bangsa-bangsa, apa yang mereka wariskan dalam hidup itu diceritakan turun-temurun sehingga kemuliaan Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup mereka. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, penguasa rohani Katolik, inilah keutamaan rohani yang kedua dari Santo Yoakim dan Santa Ana. Mereka belajar untuk apa? Mewariskan harta rohani itu kepada anak cucunya dan kepada orang lain. Mereka tidak simpan berkat itu untuk diri mereka sendiri saja. Mereka tidak menjadi egois. Mereka tidak menjadi serakah. Tapi sebaliknya mereka menjadi orang-orang yang tangan terbuka, yang hati terbuka untuk memberi berkat, untuk membagi rahmat Allah dalam hidup mereka, mulai dari keturunan mereka sampai kepada bangsa-bangsa lain. Yang ketiga, keutamaan rohani yang ketiga dari Santo Yoakim dan Santa Ana ini yang membuat mereka menjadi keluarga yang diberkati, karena mereka selalu setia mewartakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Mereka diberi berkat, mereka tidak simpan sendiri, tapi mereka bagikan kepada orang lain, dan setelah itu mereka menjadi pewarta-pewarta kabar sukacita Tuhan itu dalam hidup mereka, khususnya saat mereka merawat, membesarkan, mendidik putri kesayangan mereka, yaitu Bunda Maria sendiri. Saya kira ini 3 pesan rohani yang pertama dari bacaan pertama pada kesempatan ini, bagaimana kita melihat Santo Yoakim dan Santa Ana itu diberkati oleh Tuhan.
karena mereka sekali lagi belajar untuk menempatkan Tuhan sebagai yang pertama, yang utama, sebagai harta rohani yang mereka hidupi, mereka bagikan, dan mereka wartakan kepada banyak orang. Saya kira ini utami pesan pertama dari bacaan pertama untuk kita semua. Ya, terima kasih Romo Roni. Tadi banyak yang didapat bahwa ada 3 keutamaan rohani yang bisa kita pelajari dari Santa Ana dan Santo Yoakim ya Romo. Ya. Yaitu kita taat pada Tuhan, lalu kita juga mewariskan nilai-nilai rohani kepada keturunan, dan ketiga itu adalah setia mewartakan kasih Allah Romo. Nah Romo, pada zaman masa kini nih Romo, ketiga hal ini bagaimana caranya kita mempraktekannya nih Romo? Ya, baik. Kita mempraktekannya pertama-tama yaitu dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Sebagai keluarga Katolik, keluarga Kristiani, bagaimana dalam kehidupan ini, kita sekali lagi memang, apalagi di masa-masa sulit ini, di masa pandemi ini, kita belajar untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tempatkan Tuhan sebagai pribadi yang utama, sebagai kekuatan, sebagai andalan, dan sebagai harta rohani. Dan itu kita mulai bangun lewat apa? Kehidupan rohani dalam hidup keluarga kita masing-masing. Bagaimana kita tingkatkan hidup doa kita. Kita setia untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan kita belajar untuk memberikan kasih seorang akan yang lain dalam hidup keluarga, suami kepada istri, istri kepada suami, suami istri kepada anak-anak. Bagaimana Anda belajar untuk saling mengasihi. Karena Tuhan katakan, di mana ada kasih, di situ Tuhan hadir. Ini penting. Jadi dalam hidup keluarga sekarang ini, apalagi di masa pandemi ini, yang sekarang juga COVID naik-naik lagi sekarang, kemana kita belajar untuk mengandalkan Tuhan, yaitu kita tempatkan Dia sebagai kekuatan kita, andalan kita, dan sebagai harta rohani kita, dengan bagaimana kita membangun hidup rohani dalam hidup keluarga, hidup doa, ya, hidup berbagi kasih dalam keluarga, dan kita mewartakan kepada banyak orang tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Saya kira ini cara-cara kecil atau sederhana yang bisa kita hidupi agar memang hidup kita diberkati oleh Tuhan. Seperti ini. Ya Romo, ada lagi yang ingin disampaikan dari bacaan pertama hari ini Romo Roni? Baik, dari bacaan pertama yang kita sudah renungkan tadi, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan dalam renungan kita pada hari ini. Kita mau belajar dari Santo Yoakim dan Santa Ana ini untuk mengatakan hal seperti ini, bahwa kehidupan kita ini tidak diukur oleh diri kita sendiri, tapi kehidupan kita ini diukur dan diberi arti oleh kehadiran kita di tengah-tengah banyak orang. Jadi kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup kita ini suci, tapi ketika kita hadir di tengah-tengah banyak orang, orang lain datang kepada kita, mereka merasa tidak nyaman, mereka merasa tidak bahagia, itu berarti ada sesuatu yang harus kita koreksi, yang harus kita renungkan dalam kehidupan ini. Sahabat seperti Santo Yoakim dan Santa Ana, mereka punya kehadiran itu sungguh-sungguh menjadi berkat, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi juga menjadi berkat untuk banyak orang. Karena putri kesayangan mereka itu, sekali lagi, akan menjadi sumber sukacita bagi gereja, sumber sukacita bagi banyak orang. Sehingga pesan ini juga penting untuk kita renungkan, saudara dan saudari, para sahabat dan wasi rohani Katolik, dalam hidup ini bagaimana kita menata kehidupan kita, agar kehidupan kita ini benar-benar menjadi sumber sukacita bagi banyak orang. Sehingga ketika orang berjumpa dengan kita, mendengarkan sapaan-sapaan kita, merasakan kita punya perilaku dalam hidup sehari-hari, mereka merasa, aduh, orang ini sungguh-sungguh adem, sungguh-sungguh ini memberkati. Jadi kita itu, kehadiran kita itu menjadi sumber kekuatan bagi banyak orang. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Apalagi di masa-masa sulit, masa pandemi ini, kita punya hidup harus menjadi sumber kekuatan bagi orang lain dan sumber sukacita. Ya, saya kira ini. Amin. Terima kasih Romo Roni untuk permenungannya di sesi yang pertama ini. Romo menginspirasi kami untuk hidup sebagai sumber sukacita bagi banyak orang. Ya. Oke, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Tetaplah di tempat Anda.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih. Anda masih bersama dengan kami, Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Masih bersama dengan Romo Hieronymus Roni Dahwa MSC, dan saya Katarina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran, atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami, orkkaj2021@gmail.com, atau nomor telepon kami 0881 0251334338. Sekarang kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini. Nah, Romo Roni, dalam sesi yang kedua ini Romo mengenai bacaan Injil yang kita baca hari ini dari Injil menurut Matius, Romo. Ini ingin membicarakan mengenai apa nih, Romo? Baik, para sahabat dan pencinta Oase Rohani Katolik yang terkasih, Utami. Bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini masih juga berbicara berhubungan dengan tema renungan kita, yaitu hidup yang diberkati. Ada kata-kata yang sangat indah di sana dalam bacaan Injil. Berbahagialah matamu karena telah melihat, dan berbahagialah telingamu karena telah mendengar. Jadi kata berbahagialah ini tentunya menunjukkan bahwa itu hidup kita memang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Sehingga memang kita berbahagia. Kita bersuka cita karena diperkenankan oleh Tuhan untuk mendengarkan dan untuk melihat peristiwa-peristiwa indah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini seperti dengan Yoakim dan Santa Ana, itu mereka orang yang berbahagia. Keluarga yang diberkati karena mereka itu mampu mendengar dan mampu melihat karya-karya agung Tuhan dalam hidup mereka, yaitu dengan kelahiran Bunda Maria di tengah-tengah mereka. Maka para sahabat dan Oase Rohani Katolik yang terkasih, agar kita dapat diberkati oleh Tuhan, hidup kita sungguh-sungguh berbahagia, pertama kita harus belajar untuk mendengarkan. Nah, dikatakan di sana, berbahagia telingamu karena telah mendengar. Jadi mendengar itu berbeda dengan mendengarkan. Mendengar itu kita dengar, kemudian lewat begitu saja. Tapi kalau mendengarkan adalah sebuah aktivitas tubuh dan jiwa kita untuk secara penuh, secara serius, secara dengan memang hati kita dengar apa yang masuk dan kita camkan dan kita renungkan dan kita biarkan apa kita dengarkan itu merasuki seluruh tubuh dan jiwa kita. Itu yang namanya mendengarkan. Jadi kita bersyukur bahwa kita ini punya telinga yang mampu untuk mendengarkan. Mendengarkan tentang apa? Mendengarkan tentang firman, mendengarkan tentang kehendak Allah, mendengarkan tentang segala kebenaran-kebenaran yang disampaikan kepada kita. Biasanya kita punya anak-anak sekami itu kan ada lagunya, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan tanganmu. Kita boleh tambah juga, hati-hati gunakan telingamu. Ya. Karena Bapa di surga itu melihat dan mengetahui apa yang saudara dengarkan dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk gunakan telinga kita ini untuk mendengarkan hal-hal yang baik dan benar, agar hidup kita diberkati. Karena kita manusia ini cenderung lebih suka dengar kalau gosip, kalau fitnah, kalau cerita-cerita hoax, cerita jelek, itu kita punya telinga tajam banget. Tapi kalau berhubungan dengan firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan, itu terasa kita punya telinga ini tuli. Kita nggak mau dengarkan. Ya. Jadi hari ini Tuhan mengingatkan kita semua, kalau you suka supaya hidupmu diberkati oleh Tuhan, pakailah telingamu untuk mendengarkan segala kehendak Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan ajaran-ajarannya, karena itulah yang mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup saudara. Jadi pakailah telingamu dengan baik. Yang kedua, agar hidup kita diberkati, kita mesti pakai mata kita baik-baik. Jadi mata ini kita gunakan untuk memandang kemuliaan Tuhan, mengagumi perbuatan-perbuatan baik Tuhan. Karena kadang mata kita ini juga sama. Kadang kita tidak gunakan untuk hal-hal yang baik, kita gunakan melihat kekurangan orang lain, melihat kelemahan orang lain, melihat sesuatu yang tidak kita inginkan, dan itu kemudian menjadi buah tutur kita dalam hidup. Kita nggak pakai mata ini, Tuhan kasih mata kepada kita, agar kita mampu melihat kemuliaan Tuhan dan melihat sesama kita dalam hidup, untuk kita cintai mereka sama seperti Tuhan telah mencintai
kita. Jadi para sahabat dan pencinta oase rohani Katolik yang terkasih, agar hidup kita diberkati oleh Tuhan, pada hari ini mari kita belajar untuk menggunakan mata kita dengan baik, kita melihat kemuliaan Tuhan, kita melihat sesama, dan kita mengasihi mereka sama seperti Allah mengasihi kita. Yang kedua, kita pakai telinga kita baik-baik. Tuhan beri kita telinga dua, kiri dan kanan, agar stereo ini, agar dengarnya bagus. Ada berita dari kanan kita dengar, berita dari kita dengar, dari tengah kita lihat dan kita dengar. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, pakailah telinga ini dengan sebaik-baiknya untuk apa? Untuk mendengarkan dan merenungkan firman Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ada banyak dikatakan di sana orang-orang yang pandai, banyak nabi ingin melihat apa yang kamu lihat tapi tidak melihatnya, dan ingin dengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. Mengapa? Karena mata mereka tertutup dengan keangkuhan, tertutup dengan kesombongan, tertutup dengan kemampuan diri mereka sendiri, sehingga mereka hanya lihat bahwa saya boleh menjadi seperti saat ini, saya boleh punya pekerjaan yang bagus, itu semua hanya karena kekuatan diri saya sendiri. Orang-orang pintar kan sering sombong, saya pintar, saya tuh hebat. Orang bijak juga sama, merasa saya bijak, saya benar. Saya luar biasa. Saya menjadi seperti ini karena memang saya seperti ini. Lupa bahwa kita menjadi seperti ini, kita punya pekerjaan bagus, kita punya usaha lancar, hendaklah kamu mampu melihat di sana ada Allah yang turut bekerja dan bekerja dalam hidup saudara. Nah, ini yang membuat kadang orang-orang benar, orang-orang itu nggak mampu melihatnya dan mampu dengar. Ya, mereka hanya dengarkan ya bisikan kesombongan diri sendiri, atau mampu melihat keangkuhan mereka sendiri lewat karya-karya besar yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Mereka lupa bahwa ini adalah perbuatan-perbuatan baik Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam hidup keluarga kita masing-masing. Atau yang lebih ekstrim lagi, kita bersyukur karena kita diberi telinga yang bagus. Ada orang-orang ingin dengar tapi telinganya kasihan nggak sempurna seperti kita. Ya, itu ekstrim lagi. Atau ada orang suka lihat apa yang gitu tapi nggak bisa karena terlahir buta, atau karena ada masalah tiba-tiba matanya nggak bisa melihat. Kita bersyukur kita punya mata masih lengkap, apalagi Romo sampai 4, ada kacanya, ada matanya 4, ya, telinganya yang masih bagus. Jadi kita bersyukur karena ada banyak orang di sana yang ingin lihat tapi nggak bisa lihat karena memang ada keterbatasan dalam hidupnya. Ini penting untuk kita renungkan dalam hidup kita, sekira para sahabat dan pencinta oase rohani Katolik yang terkasih. Kalau kita ingin hidup diberkati, lihat kemuliaan Tuhan, lihat sesama, cintai mereka, dan belajar mendengarkan kehendaknya dalam hidup kita sehari-hari. Saya kira ini pesan untuk bacaan Injil pada hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo Roni. Romo Roni, sebelum kita menutup acara ini, Romo, ada kesimpulan yang ingin disampaikan dari permenungan Romo hari ini. Oke, baik para sahabat dan pencinta oase rohani Katolik yang terkasih, Ibu Utami, kesimpulan yang boleh kita ambil dari dua renungan atau dua bacaan pada kesempatan ini berhubung dengan tema kita, hidup yang diberkati. Yang pertama saya katakan begini, agar kehidupan kita ini benar-benar diberkati oleh Tuhan, kita harus belajar untuk hidup di dalam Tuhan, bersama Tuhan, dan belajar untuk mewartakan kasih Allah itu dalam hidup kita sehari-hari. Hanya inilah kuncinya. Sekira Santa Ana dan Santo Yoakim itu menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, karena mereka itu memang hidup bersama Allah, di dalam Allah, dan mereka belajar untuk mewartakan kasih Allah dalam hidup mereka sehari-hari. Kebahagiaan kita tidak diukur dari apa yang kita kumpulkan, dari apa yang kita terima, tapi kebahagiaan Kristiani, kehidupan murid-murid Yesus diukur dari apa yang ia boleh bagikan, apa yang ia boleh wartakan untuk Tuhan dan untuk banyak orang. Saya kira inilah kesimpulan renungan kita pada kesempatan ini. Sekali lagi, kalau kita ingin hidup kita diberkati oleh Tuhan, belajarlah untuk selalu mengandalkan Tuhan, tinggal dalam Tuhan, dan belajar untuk mewartakan kasih-Nya. Karena Tuhan sendiri sudah berjanji, Akulah pokok
anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya. Kalau kamu tidak tinggal dalam aku, kamu tidak akan berbuah banyak. Tapi kalau kamu tinggal dalam aku, kamu akan berbuah banyak. Dan dia katakan juga dalam teks yang lain, kalau kamu tinggal dalam aku, kamu turuti perintah-perintahku, minta apa saja, semuanya akan diberikan kepadamu. Saya kira ini akhir dari renungan kita pada kesempatan ini, para sahabat dan pencinta OSE Rohani Katolik yang terkasih. Hidup kita akan diberkati oleh Tuhan kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, tinggal dalam Dia, dan mewartakan kasih-Nya. Amin. Amin. Terima kasih Romo Roni untuk permenungannya hari ini, Romo. Sangat menginspirasi kami sekali untuk mendapatkan hidup yang diberkati. Dan semoga sahabat OSE Rohani Katolik yang mendengarkan permenungan Romo Roni hari ini dapat mempraktekannya sehingga memiliki kehidupan yang diberkati ya, Romo. Terima kasih. Ya, terima kasih sahabat OSE Rohani Katolik yang terkasih. Kita akan akhiri acara hari ini dengan doa penutup dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Roni. Silakan, Romo Roni. Baik, mari kita mengakhiri permohonan kita pada siang hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas saat yang penuh rahmat ini, yang Kau anugerahkan kepada kami semua untuk mendengarkan dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu untuk kami anak-anak-Mu, di mana Engkau berjanji Engkau akan memberkati kehidupan kami, karena kami ini adalah putra-putri kesayangan-Mu. Bapa di surga, ajarlah kami untuk selalu mengandalkan di Kau, tinggal dalam di Kau, dan mewartakan kasih-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kehidupan kami pun boleh sama seperti Santo Yoakim dan Santa Ana, menjadi kehidupan yang diberkati, pribadi yang diberkati, keluarga yang diberkati, karena Engkau mendapati kami setia kepada segala kehendak-Mu, kami mampu melihat kemuliaan-Mu dalam hidup kami, lewat peristiwa-peristiwa hidup yang kami alami, dan kami bertekun untuk mendengarkan firman-Mu, dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih, kami serahkan kehidupan kami semua, sertai dan berkatilah kami selalu. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, pribadi-pribadi, keluarga-keluarga kita masing-masing, dalam seluruh hidup, usaha, pekerjaan, dan niat-niat baik kita, senantiasa dilindungi, dikuatkan, disertai dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat OSE Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Roni dapat menambah semangat iman kita untuk memiliki hidup yang diberkati. Akhirnya kami berdua, Romo Hieronymus Roni Dahwa MSc, dan saya Katerina Utami pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi OSE Rohani Katolik berikutnya.